Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Woryanto, MPD, Kepala SMP Negeri 3 Banjarharjo, Brebes, akan menyampaikan best practice dalam rangka pemilihan Kepala Sekolah Prestasi Kabupaten Brebes tahun 2022. Saya beri judul Yang Muda, Yang Berdaya, dan Berkarya. Latar belakang dari penulisan best practice ini adalah bahwa SOTK atau struktur organisasi dan tata kelola yang lama kurang mengakomodir perkembangan zaman, sehingga perlu diadakan inovasi. Perlu adanya regenerasi kepemimpinan di sekolah agar generasi muda itu bisa tampil. Harus ada kesinambungan program-program sekolah, sehingga perlu ada kegiatan yang namanya kaderisasi. Rumusan masalah: perlu adanya SOTK baru agar kepentingan sekolah dapat lebih terjamin meskipun ada perubahan pimpinan sekolah. Struktur organisasi dan tata kerja baru ini memberikan peluang bagi generasi muda untuk mengambil peran aktif pada pengelolaan sekolah. Tujuan yang pertama, dengan SOTK baru ini ada jaminan stok yang leader bagi sekolah. Kedua, tidak terjadi dominasi generasi senior yang justru sering bersifat kontraproduktif. Yang ketiga, memberikan jaminan agar program-program sekolah dapat terus berkesinambungan meski ada pergantian pimpinan sekolah. Dalam hal ini berganti kepala sekolahnya. Yang keempat, memberi kesempatan generasi tua untuk transfer of knowledge pada generasi mudanya. Dan yang kelima, memberi kesempatan pada generasi muda untuk ambil peran yang lebih besar dalam pengelolaan sekolah. Manfaat dari SOTK baru ini yang pertama, selalu ada stok leader di sekolah. Yang kedua, membuat teamwork sekolah solid karena menyatukan kekuatan-kekuatan baik dari kelompok tua maupun kelompok muda. Yang ketiga, menjamin visi dan misi sekolah dapat terwujud dengan baik. Yang keempat, sistem lebih adil karena semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kajian pustaka yang pertama, kepemimpinan pendidikan yang efektif akan mempercepat terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Ciri-ciri kepemimpinan efektif ini bisa dilihat diantaranya dari adanya visi yang jelas, harapan tinggi terhadap prestasi, ada program umpan balik, pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien, sumber belajar yang beragam, kemajuan peserta didik dipantau, kemudian ada evaluasi yang berkesinambungan. Salah satu sebab kenapa Barat itu maju adalah adanya budaya meritokrasi, yang artinya adalah bahwa setiap individu di masyarakat memiliki sumber daya yang potensial, maka semuanya layak untuk diberikan kesempatan untuk berperan dan mengembangkan dirinya. Kemudian regenerasi kepemimpinan yang meritokrasi ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas prima dan siap memajukan organisasi. Dalam hal ini adalah sekolah.
Kunci sukses regenerasi itu ada 3. Yang pertama, merangkul generasi muda. Yang kedua, memberi kesempatan berkarya bagi generasi muda. Dan yang ketiga, konsisten dan tidak putus asa. Karena boleh jadi regenerasi tidak selamanya mulus dan kemudian butuh waktu yang lama untuk dapat memetik hasilnya. Hasil dan pembahasan pertimbangan-pertimbangan saya di dalam menerapkan struktur organisasi dan tata kelola atau tata kerja yang baru di SD Baja ini adalah yang pertama, semangat dan animo generasi tua sebagian sudah mulai mengendor dan mengalami kejenuhan. Yang kedua, mempertimbangkan kesinambungan regenerasi di SD Baja. Karena senior-seniornya bisa saja suatu saat dia akan mutasi atau mungkin purna atau bahkan mungkin meninggal. SOTK baru di SD Baja ini ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan SOTK yang lama. 1. Tim pengembang sekolah diisi oleh para senior sebagai rujukan dan sumber informasi. Yang kedua, tim pengembang membimbing dan membina satu bidang. Dan satu bidang ini membawahi dan memberikan kekuasaan untuk wewenang dan tanggung jawabnya, yaitu masing-masing 2 standar nasional pendidikan. Pada awal tahun diadakan workshop. Nah, ini adalah satu hal yang kita lakukan untuk menyamakan persepsi semua elemen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite sekolah. Diawali dengan kepala sekolah menyampaikan grand design SD Baja di masa yang akan datang. Kemudian diterjemahkan oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari tim pengembang dan penanggung jawab masing-masing standar. Mereka berdiskusi untuk merumuskan program-program kerja yang akan dilakukan masing-masing bidang. Dan hasilnya nanti akan diplenokan untuk kemudian direkomendasikan kepada kepala sekolah yang akhirnya menjadi program SD Baja di tahun depan. Simpulan, yang pertama, struktur organisasi dan tata kerja baru ini baru berjalan 6 bulan. Alhamdulillah sudah mulai menampakkan hasil positifnya. Yang kedua, Bapak Ibu guru senior yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab sangat bersemangat untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada generasi mudanya. 3. Generasi mudanya dengan rasa syukur dan semangat menerima saran dan masukan dari para seniornya. Rekomendasi bahwa yang pertama, SOTK baru SD Baja ini masih dalam masa percobaan. Sehingga jika di dalam perjalanannya ada hal-hal yang kurang, maka untuk selanjutnya di kemudian hari dapat disempurnakan. Kemudian yang kedua, struktur dan organisasi tata kerja SD Baja ini insya Allah akan berhasil jika semua legowo dan ikhlas dalam menjalankannya. Demikian best practice yang saya tuliskan, yang saya susun di SD Baja. Ini kami sudah melakukan dan alhamdulillah dalam 6 bulan terakhir ini sudah banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai di SD Baja saya, yaitu SMP Negeri 3 Banjarharjo. Ya insya Allah nanti akan bisa saya sampaikan di dalam album perjalananku. Nah, di situ selama 6 bulan terakhir apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah kami kerjakan di SMP Negeri 3 Banjarharjo,
itu semuanya sudah terangkum dalam album yang sudah kami susun. Demikian, mudah-mudahan best practice ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.